على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan gurunda kita Ustaz Ibnu Miftahuz Zaman mata'anallahu bikulli hayati amin. Serta yang saya hormati pula Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Musala Sekirana Bapak Ustaz Innako SPDI. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah permudah segala urusan dunia dan akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin jamaah taklim subuh Forsima dan Ketua DKM Masjid dan Musala beserta pengurus dan jamaahnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa dipertemukan, bermuajahah, bersilaturahim di pagi hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi isyarah kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah biidznillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka taklim subuh. Marilah sama-sama kita luruskan niat kita niatkan bersilaturahim dan juga thalabul ilmi yang pada pagi hari ini sama-sama kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ibnu Miftahuz Zaman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya Suratul Fatihah kita semuanya mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihiyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dimulai silakan merapat kembali Pak ke depan karena nanti insyaallah jamaah kita masih banyak yang belum hadir dari masjid dan musala ini. Silakan maju Pak.
Satu sok atau dua sok? Gak apa-apa. Lebih rapat Pak. Biar hangat ya Pak. Baik, marilah sama-sama kita simak baik-baik nasihat dari guru kita Ustaz Miftahuz Zaman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang sampai detik subuh hari ini masih terus banyak memberikan kesempatan, masih terus banyak memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan, yang mana apabila kita hitung satu persatu daripada nikmat yang diberikan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari yang berganti hari, dari tahun yang berganti tahun, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba-Nya tidak dituntut untuk membayar nikmat Allah, tidak dituntut untuk merekap berapa banyak nikmat Allah, tapi kita hanya diseru oleh Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena awal daripada kekufuran hati manusia adalah awal di mana dia melupakan nikmat Allah. Awal ketika hati menjadi gelap adalah ketika manusia melupakan siapa yang memberikan kenikmatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah engkau ni'mati allati an'amtu alaikum wa dengan apa? Nikmati allati an'amtu alaikum, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengunggulkan bangsa kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Ai fi zamanihim, yaitu pada zaman mereka. Bagaimana tidak, ribuan nabi, ratusan nabi terlahir dari kalangan kaum Bani Israel. Orang Bani Israel diberikan akal yang cerdas, badan yang kuat, wajah-wajah yang cantik, wajah yang ganteng dan tampan, itu ada di kaum Bani Israel.
Peradaban turun pada Bani Israel, tapi mereka lupa siapa yang memberikan nikmat dan karunia, yaitu Allah. Kalau udah lupa, ya sama manusia. Dapat duit banyak, dapat rezeki banyak, ngakunya karena usahanya sendiri. Ini kalau saya nggak usaha begini, nggak mungkin saya bisa dapat rezeki begini. Makanya seperti Korun itu adalah termasuk orang yang lupa siapa yang memberikan jalan rezeki kepadanya. Dulu Korun adalah orang miskin. Dulu Korun adalah orang yang kekurangan. Kemudian dididik oleh Nabi Musa alaihi salam. Saya didik kamu membuat gelang. Saya didik Korun menjadi tukang bikin emas. Akhirnya jualan seadanya di pasar. Begitu jualan, ternyata emas yang dijual Korun itu bentuknya aneh-aneh, unik-unik, menarik, sehingga banyak pelanggan yang membeli produk emasnya dari Korun. Sehingga dia kembangkan lagi, dibikin modal lagi, jadi besar usahanya, etalasenya nambah lagi, koleksi emasnya nambah lagi, sampai rumahnya dipenuhi dengan emas. Nabi Musa datang kepada Korun, Korun, inilah saatnya engkau berbagi kepada sesama engkau yang kekurangan. Apa yang dikatakan Korun? Musa, enak saja. Ketika saya sudah kaya, engkau datang meminta jatah untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tolong katakan kepada orang fakir miskin, usaha yang benar. Saya juga dulu miskin, tapi karena saya usaha, akhirnya saya menjadi orang kaya. Katakan kepada mereka. Kemudian kata Nabi Musa, ya benar, usaha adalah perintah dari Allah, ikhtiar adalah perintah dari Allah, tapi ada bagian daripada fakir miskin yang ada di dalam harta kamu. Tapi tetap yang namanya Korun karena hatinya sudah tertutup, kata Korun, suruh pada usaha aja, jangan minta duit sama saya. Saya bisa begini karena hasil jerih payah saya sendiri. Orang lupa diri itu namanya. Kalau udah lupa diri, pasti lupa Allah. Dari itu jangan lupa diri. Kalau sudah lupa diri, lupa nikmat. Kalau sudah lupa nikmat, lupa siapa yang memberi nikmat. Kalau sudah lupa siapa yang memberi nikmat, maka hati kita gelap, tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal segala gerak-gerik kita, kenikmatan yang ada di hadapan kita, segala fasilitas yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga hati kita dibuka terus, dicahayai oleh Allah dengan hidayah, taufik, ma'unah dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berkaca kepada tarikh, kita mau berkaca kepada sirah, kita mau berkaca kepada sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari lahir udah banyak ujiannya, sampai beliau wafat dikelilingi dengan ujian. Dari mulai kecil ujian sudah menimpa, remaja ujian sudah menerpa, kemudian Rasulullah ditambah jadi nabi, semakin banyak ujian yang beliau hadapi. Jadi orang baik mah banyak yang senang, Pak. Bapak-bapak nih di sini di masyarakat jadi orang baik, nggak disuruh nggak apa, ujung-ujung pakum pakum karpet masjid. Terus rumput-rumput ilalang yang pada tinggi bapak-bapak paprasin. Banyak yang senang nggak sama bapak-bapak? Warga pada senang. Oh, orang itu mah baik, rajin masjid, karpetnya dipakum. Halaman-halaman, lapangan-lapangan, pasos-pasos yang rumputnya sudah tinggi, dia paprasin, dia rapihin, got-got dia bersihin supaya tidak terjadi banjir dan air menggenang. Wah, orang baik itu. Banyak orang yang senang. Tapi jajar kalau sudah bukan labelnya orang baik, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, siap-siap banyak yang musuhi. Tiba-tiba dia datang ke masjid, nyalain mic, bilang di mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang waktunya senggang pagi hari ini,
Ayo kita kerja bakti di masjid, ngepel bersama, mosrekin WC, vakuumin karpet. Ayo kita bersama-sama ke masjid. Alah, apaan sih? Lagi sibuk juga diajak-ajak kerja bakti. Apalagi di woro-woro, ayo Pak, jangan nganggur aja, jangan di rumah aja, kumpul. Sono di lapangan kumpul, di masjid. Wah, apalagi dengan kalimat-kalimat begitu, mengajak. Nah, kayak gitu banyak yang benci. Nah, dulu orang Mekah itu senang dengan Nabi Muhammad, Pak. Cuman ujiannya bukan orang Mekah dulu waktu kecil, ujiannya ya keluarganya. Artinya di dalam intern kanjeng Nabi, ditinggal ibu, ditinggal ayah, ditinggal paman, itu ujiannya itu intern saja. Tapi begitu Rasulullah diutus menjadi Nabi, ujiannya jadi di luar. Tidak boleh dagang, diboikot 3 tahun sampai sahabat dengan kanjeng Nabi hanya makan dedaunan, betul? Seketika mereka BAB, buang hajat, yang keluar adalah hijau karena perutnya isinya cuma daun. Bapak-bapak nggak pernah sampai situ ujiannya, lapar sampai makannya daun. Tapi kalau saya pernah makan daun, Pak. Ya, saya sering makan daun. Ketika asam lambung saya itu dulu kambuh, saya makannya sayur bening, pakai bayam, pakai kangkung, itu daun kan ya. Tapi itu bukan ujian, masih nikmat. Ini mah daunnya daun apa? Daun yang nggak dimasak, daun yang memang bukan semestinya dihidangkan. Dedaunan di pohon dimakan, dikunyah oleh para sahabat. Nabi juga merasakan ikut berserta dengan para sahabat. Makanya kalau mau berkaca ujian, kesabaran, keikhlasan, perjuangan, berkacalah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diampuni sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf nanti kalau ngajinya kadang jadi mendadak sebentar umpama ya, karena saya ini dikatakan sakit tidak, kata dokter normal, semuanya normal. Tapi saya dalam masa bulan-bulan ini sedang terkena sindrom. Jadi tadi saya juga muntah-muntah di mobil itu, saya muntah beberapa kali ya, saya muntah ke jalan, muntah lagi ke jalan. Kenapa? Ini namanya sindrom COVID apa? Bukan COVID Pak ya, COVID apa? Kalau bahasa Indonesianya mah kehamilan simpati. Jadi yang hamil istri saya yang pusing, keleman, lemes. Wajah tidak. Coro Jawa tidak. Kalau kata orang Sunda nyir. Jadi saya maklumin aja, tadi lemes banget. Bangun tidur lemes Pak saya. Nyetir sendiri, saya ngajak tetangga saya lagi keluar kota. Wah, kata saya nyetir sendiri di bagian lah. Ntar mampir di musola mana kayak sholat subuh ya. Akhirnya udah saya jalan dan saya telat juga nggak apa-apa, kata saya. Biarin aja di sini sholawatan dulu kok. Bisa jadi kan sholawat hariannya 44 nanti ya. Yang biasanya 3. Jadi maklum aja ya Pak. Saya berat badan turun drastis karena saya pas dicek di rumah sakit itu, rumah sakit cuma ngasih obat promah doang. Makanya saya curiga karena saya dikasih obatnya ini doang 1 butir gitu kan. Pas di USG juga perut saya normal, semuanya limpa, semuanya normal. Tapi rasanya gak karuan Pak, kayak mau pingsan setiap hari. Tadi aja saya kayak mau pingsan. Lah ini nyampe apa kagak nih? Jangan pingsan nih. Mau saya Sherlock nih, gak usah dapat nih. Ya tadi saya lemas Pak, jalan karena orang yang terkena ngidam simpati itu ada fase morning sickness. Namanya kalau pagi itu benar-benar pusing, lemes, pengen muntah. Memang benar itu terjadi sama saya. Setiap pagi gemeteran gitu. Makanya kalau haji nanti mendadak sebentar, mohon diikhlaskan ya. Maklum. Mudah-mudahan sih enggak ada. Mudah-mudahan sehat sampai pulang. Tadinya saya pulang pengen minta antar orang RJ aja lah, orang berjana. Kalau ada yang mengantarin, gemeteran saya. Jadi sekarang kok agak segeran, alhamdulillah. Yang begitu datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Ntar datang lagi, pusing banget Pak. Pokoknya nggak karu-karuan Pak. Jadi bapak-bapak hargailah istri bapak-bapak karena hamil itu memang nggak karu-karuan rasanya. Ya, saya yang merasakan. Masya Allah. Nah, pada pagi hari ini di kitab Ihya Ulumuddin ada bab adabul ulfah wal ukhuwah. Ada bab saling
menyayangi dan bersatu, saling mengikat. Ini yang kadang-kadang kita sebagai umat Islam lebih banyak menjustifikasi orang lain ketimbang kita muhasabah. Sehingga kalau sudah menjustifikasi, tajasus, kita meniti-niti kesalahan orang lain, kita malah lebih fokus kepada kekurangan orang lain, maka yang terjadi diri kita menganggap kita yang paling bersih, orang lain yang paling kotor. Jadinya nuduhnya yang enggak. Oh, sono mah ahli neraka. Sono mah orang-orang yang ibadahnya salah. Nah, ini angel, tidak menggunakan pandangan hikmah. Kan sudah pernah saya terangkan dulu jauh beberapa bulan yang lalu, bahwasanya para nabi datang ke atas muka bumi ini bukan dibekali ilmu saja, tapi mereka juga dibekali hikmah. Maka kalau nabi cuma dibekali ilmu pengetahuan, maka semua dakwahnya akan bercorak pakem-pakem, akan bercorak definitif, akan bercorak kepada rumus-rumus yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Tapi ternyata para nabi, para wali, para kekasih Allah bukan hanya diberikan ilmu, tapi bagaimana memandang sesuatu dengan hikmah. Maka dengan hikmah itulah ada kebijaksanaan. Di Indonesia, di Nusantara, kalau dakwah ulama-ulama zaman dulunya hanya mengandalkan ilmu, gak bakalan banyak umat Islam di Indonesia. Salah, ini kafir, ini musyrik, segala macam. Itu kan ilmu, pakemnya ilmu. Kalau ada orang menyembah patung, ada orang yang menyembah selain Allah, itu kafir. Nanti orang-orang kafir begini hukumnya. Nah, itu pakem ilmu. Tapi pakem hikmah bisa ditunggu. Apa kira-kira yang bisa masuk kepada ranah-ranah denyut nadi kebudayaan Indonesia? Ternyata dengan kebijaksanaan itulah Islam besar di tanah Nusantara. Cuma kalau pakai ilmu doang, sampai-sampai karena punya hikmah, Sunan Kudus yang ada di Kudus sana, bapak-bapak mungkin sebagian sudah pernah ziarah ke sana. Ya, itu di depan masjid ada seperti candi. Ada nggak? Itu kenapa nggak dirobohin? Itu simbol agama lain. Kenapa ada di depan rumah ibadah umat Islam? Tapi oleh Sunan Kudus biasa-biasa saja, tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu semat di pundak kita tentang keislaman, tidak mengganggu daripada ibadah kita. Maka dibiarkan, itu simbol daripada ukhuwah. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah. Itu sudah dipahami. Ukhuwah, apa sih ukhuwah? Bukan itu ya, bukan takwa, bukan. Apa? Persaudaraan. Ada persaudaraan yang tingkatnya watoniyah, antar tanah air. Dengan bangsa-bangsa lain kita bersaudara. Ada ukhuwah basyariyah, sesama manusia, brandnya apa saja. Mau brand kafir, mau brand musyrik, mau brand munafik, mau brand muslim, mau brand pembohong, mau brand pencoleng, mau brand apa saja, mau orang soleh, ada ukhuwah basyariyah. Bertetangga kita dengan orang lain, betul? Ya, ada kan tetangga kita yang non muslim, hajatan, yang muslim dia mau biarin aja, yang non muslim akidahnya akidah jelek juga, terima di neraka dari akhirat. Biarin pasang-pasang bangku sendiri, biarin pasang-pasang tenda sendiri. Apakah begitu umat Islam? Tidak, bantuin aja. Masang bangku mah takut dosa, Ustaz. Takut dosa mah dari sekarang, Pak. Jangan kerja di PT. Ya, karena PT bosnya non muslim kebanyakan. Bapak-bapak ditemani sama non muslim. Apa enggak lebih berat lagi itu? Ya, Pak ya. Maka kita kadang-kadang keras di dalam satu plot, tapi kita kadang lunak di dalam suatu kondisi yang lain.
Maka kalau ini namanya ukhuwah basyariyah. Bantuin aja, jangan takut dosa, bantuin, itu ukhuwah juga ya. Ada hakul jar bahkan. Kita tetangga non muslim sakit, boleh nggak ditengok? Emang ada contohnya Nabi nengok orang non muslim? Ada nggak Pak? Nabi nengok orang Yahudi, Nabi nengok orang kafir, ada nggak? Banyak. Nabi ngasih makan orang non muslim aja sering memberikan makan. Nabi sedekah kepada orang non muslim aja pernah. Nabi mengunjungi orang yang mendolimi dirinya, udah dolim, udah non muslim, kafir, musyrik. Begitu dia sakit dikunjungi dan dibawakan sayur sop oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi pintar pakainya hikmah. Maka di Indonesia kalau ulamanya nggak pakai hikmah, nggak bakal gede Islam. Makanya datanglah belakangan ini yang hanya mengandalkan ilmu definisi. Ya kalau pakai definisi semuanya salah jadinya. Kelihatannya salah. Tapi kalau pakai hikmah, maka yang ada terjadi di tetangga-tetangga kita, yang jadi pada saudara-saudara kita, itu akan bisa kita lihat sisi positifnya. Loh kok ada sih di Indonesia sahur teriak-teriak, terus imsak, ada sih begitu ngapain? Orang sekarang udah pada punya HP, orang sekarang udah alarm. Zaman dulu nggak pada punya jam Pak, yang punya cuman di masjid doang kan yang mau sholat, makanya dikentong-kentongin sahur. Sekarang masih jalan apa enggak? Masih. Ya barangkali alarmnya kurang kencang. Ya. Dan kalau kita yang bangunin kayaknya rasanya ada kepedulian Pak. Jangan sampai teman kita itu cuma HP, jangan sampai teman kita cuma alarm. Ini kan tanda kepedulian. Bukan hanya melestarikan tradisi, tapi kita memberikan kepedulian kepada sesama. Kan peduli nanti dari masjid Rodatul Jannah, dari masjid yang lain, dari masjid yang lain juga ada peduli pakai gerobak kan. Ada juga orang yang benci, berisik atau kayak gitu. Emang belum pada bangun kita, udah ada alarm, nggak usah kayak gitu-gituan. Bukan apa-apa, itu tanda kepedulian. Goprak gitu ya, kalau kepedulian. Ada nggak di sini? Masih ada di sini, kelihatan orang begini semua. Sahur, sampai di depan rumahnya tuh ditabuh kenceng banget. Itu kesel biasanya itu. Ya, jadi nggak pernah ke masjid nih. Wah, kita tabuhin goprak. Jangan Pak, dosa sampean. Ya. Mentang-mentang orangnya nggak pernah ke masjid, orangnya nggak pernah kerja bakti, itu gerobak, roda, berhenti di rumah orang itu sampai setengah jam. Kata orangnya ini kenapa? Apa ngapain nama saya? Bagaimana? Itu orangnya pikirannya positif. Coba kalau orangnya pikirannya negatif, ini ngapain diam di rumah saya sampai setengah jam? Banjir aja pakai air, bubar kalian. Udah kenyang semua kita, udah makan sahur. Itu kalau nggak pakai hikmah berantakan di Indonesia. Makanya di Kudus aja ketika kurban menggunakan kerbau. Kenapa Kanjeng Sunan Kudus sampai memberikan fatwa orang Kudus itu kurbannya pakai kebo? Karena di Kudus dulu itu banyak banget, bahkan sampai menjadi desa orang-orang Hindu. Di Kudus tuh desanya orang Hindu dulu Pak, kental Hindunya. Sementara Hindu ini menghormati binatang sapi. Kenapa sapi dihormati dalam agama Hindu? Di antaranya karena sapi mengeluarkan susu yang mana manfaatnya banyak dirasakan oleh manusia. Sehingga mereka menghormati sapi. Sapi aja dimandiin, Pak, sapi aja dibajuin, sapi aja ditopiin, pokoknya dihias sapi. Nah, kalau umat Islam Idul Adha-nya di Kudus ternyata yang belek sapi, itu bagaimana perasaan hati orang Hindu? Waduh, katanya sapi disembelih-sembelihin. Ya, sapi pada digorokin kejam orang Islam. Memang orang Islam akan kejam, kata orang Hindu yang ada di Kudus. Ternyata ke masjid bawa kebo, bawa kambing. Wah,
Ini orang Islam lagi ngapain? Di sebelah itu kebo, dibagi-bagi dagingnya kepada tetangga. Mereka pun dapat. Ini ukhuwah dan ulfah, kasih sayang dan juga persaudaraan. Oh, ternyata umat Islam punya tradisi bagi-bagi daging setiap tahun. Menarik ini akhirnya. Orang-orang itu tersadar, orang Islam pintar menjaga persatuan dan persaudaraan. Jangan sampai umat Islam sekarang malah menjadikan perpecahan. Apa ribut? Na'udzubillah min dzalik. Banyak. Kemudian dilihat orang Indonesia. Kalau nggak ada hikmah nggak bisa dakwah di sini, nggak bisa. Karena orang Indonesia itu lebih kuat spiritualnya, nggak bisa digoda, Pak. Keyakinannya kuat, apalagi masalah mistis itu sangat kuat sekali. Akhirnya Sunan Kalijogo bisa membidik bagaimana cara dakwah di tengah-tengah kultur orang Indonesia. Orang Indonesia mah senangnya seni, musikan, nyanyi-nyanyi, nembang, kawin, ya. Kemudian senang main wayang. Wah, ini kalau dijadikan media untuk dakwah, bukan hanya satu orang yang bisa memahami Islam, tapi akan bisa banyak orang. Akhirnya dipakai oleh Sunan Kalijogo itu wayang, gamelan, digawe sarana dakwah. Tadinya nonton wayang bayar, Pak, bawa singkong, bawa jagung, ya, bawa beras. Begitu Sunan Kalijogo gelar pewayangan, tiketnya apa? Tidak usah bayar tiket. Tiketnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadak napal kabeh yang disawa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nonton intar malam. Karena wayang itu adalah pertunjukan istimewa, Pak. Sekarang iya, Pak, orang nggak paham wayang, Pak. Apaan sih wayang sih begitu-begitu? Jangan orang gomprang gitu kan. Mendingan nonton YouTube, nonton WTV, nonton Netflix, nonton bioskop 21. Udah beda berubah zamannya. Memang itu juga perkembangan dari wayang, visualisasinya. Ya dulu wayang itu ibaratnya kayak ada pagelaran konser besar. Ya gimana musiknya banyak. Makanya kalau nanggap wayang nggak cukup 15 juta, Pak. Paling kecil 70 juta wayang. 70 juta aja dibagi-bagi, paling dapat 300 ribuan kan. Yang nabu gamelan berapa orang, yang nabu ini sindennya aja 5 orang, sindennya umpama ya berapa tuh dibagi-bagi, dalamnya belum, wayangnya si cempotnya belum dikasih. Banyak banget, ada buta hijaunya, ada semarnya yang keluar, yang di kotak-kotak itu ya. Nah wayang ini jadi sarana dakwahnya, orang satu persatu ngapalin syahadat, malamnya datang ke pagelaran, ditagih tiket, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam satu-satu. Begitu di dalam isinya bukan hanya hiburan, bukan hanya sesuatu yang tidak ada artinya, isinya adalah hikmah. Akhirnya digelar namanya Serat Dewa Ruci, perjalanan rohaninya Bima Sena yang ditunjukkan oleh Werkuda. Nyari apa? Nyari Banyu Prawita Sari, mencari kejernihan air kehidupan. Di mana adanya itu air kehidupan yang jernih? Itu adanya di dalam hati nurani kita masing-masing. Itu disimbolkan oleh mereka. Ini nggak usah diceritain lagi lah, kan pernah diceritain ini. Ya, pernah diceritakan. Bagaimana itu? Kamu katanya kata Werkudara, kamu harus mengalahkan 2 raksasa yang ada di gunung itu. Kalau kamu ingin bertemu dengan Banyu Prawita, dan 2 raksasa Lumpaka dan Lumpakala itu dikalahkan oleh Bima. Apa itu 2 raksasa? Simbol di dalam diri sendiri adalah keinginan menjadi orang yang populer dan ubud dunia. Itu yang merusak nafsu. Ya, keinginan disanjung, keinginan untuk mabok dunia itu harus dikalahkan dalam diri kita. Kemudian setelah itu menyelam ke samudra, bertemu dengan naga merah menyala, galak naganya. Itu simbol amar. Kalahkan itu naga, sembelih itu naga, sembelih hawa nafsu di dalam diri kita. Terus begitu masuk ke dalam lebih samudra lagi, ada 4 orang saudaranya. Udah bagus, kenapa yang kamu nanti tenggelam, nanti mati. Itu adalah
diri kita sendiri yang selalu menghalangi perbuatan baik diri kita. Mau nyumbang 1 juta, jangan 1 juta sama saya, ntar aja gocap aja. 950-nya buat jalan. Kadang-kadang kan ditahan kita sama diri kita, amanah nafsu kita. Kemudian baru masuk ke dalam samudra yang paling dalam. Di situ ketemu dengan sosok yang sama dengan dirinya. Bimasena yang kecil, Bimasena yang besar. Kata Bimasena yang kecil, kalau engkau ingin mendapatkan Banyu Prawitasari, mendapatkan kebijaksanaan, masuklah ke dalam tubuhku. Lagi mana masuk? Saya lebih besar daripada kamu. Pejamkan matamu, heningkan pikiranmu, maka engkau akan berada di dalam tubuhku. Itu kolbu. Kan kolbu lebih kecil daripada, tapi muat apa saja. Betul apa enggak? Mobil diwadahi di hati, masuk enggak? Masuk ya? Ramayana, mall-mall yang ada di luar sana dimasukin ke hati, masuk enggak? Masih kemot Pak, masih akeh space-nya. Ya. Apa perempuan-perempuan yang cantik di jalan kemot ke di hati Pak? Oh bisa, sekeranjang juga bisa, setruk juga bisa. Nah itu hati kecil tapi momotnya besar. Alam semesta aja bisa dimasukkan ke dalam hati. Maka masuklah Bimasena ke dalam Dewa Ruci. Kemudian keluar dari tubuhnya menjadi orang yang bijaksana. Ketemu apa saja, jarang emosi. Tadinya Bimasena ketemu apanya, hantam tonjok. Begitu sudah ketemu dengan Banyu Prawitasari, menjadi orang yang sangat bijaksana. Bisa menjaga kasih sayang dan bisa menjaga ukhuwah, persatuan persaudaraan. Kanjeng Nabi pun begitu Pak. Kalau Kanjeng Nabi dulu di Mekah pakai pakemnya musyrik kafir, orang Mekah banyak yang dibantai, betul atau enggak? Diperangin terus sama Nabi, tapi ternyata yang ngajak perang bukan Islam, kebanyakan yang ngajak perang orang non-muslimnya. Islam tadinya hanya bertahan, Islam tadinya hanya mempertahankan kelanggengan agama, tapi ternyata jadi peperangan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Islam berdiri di atas bumi ini dengan pedang. Salah. Kan ada bukunya orang barat tuh. Ya, agama Islam berdiri di muka bumi ini dengan pedang dan darah. Itu salah. Orang Islam di bumi ini dengan rahmatan lil alamin. Dengan kasih sayang, salah. Kalau hanya dengan definisi kafir, definisi musyrik, kemudian boleh dibinasakan, itu sudah salah. Kanjeng Nabi tidak nyontohin itu. Kanjeng Nabi malah sama-sama sayang sesama manusia. Yang sekarang disebutnya humanisme. Peduli sesama antar manusia. Dan bapak-bapak jangan punya pikiran yang pendek. Bencana di Cianjur itu boleh siapa saja datang ke sana bapak-bapak. Boleh nyumbang apa enggak? Karena ini urusannya adalah kemanusiaan. Kemarin beredar video. Ya di bawahnya ditulis caption apa namanya bahasa Inggrisnya, ditulis hati-hati sudah berdatangan para misionaris ke tempat bencana dengan saudara-saudara kita. Itu ngapain begitu? Ya mereka pengen bantu. Akhirnya selang beberapa hari disobekin spanduknya. Ada yang nyobekin, beredar lagi videonya. Terus wah banyak ucapan, terima kasih brother, engkau telah mewakili kami untuk memberantas orang-orang kafir. Apa sih diberantas? Spanduk keo. Boleh nggak bapak-bapak nyumbang ke sana bawa spanduk? Bapak-bapak nyumbang ke sana juga kan? Bawa spanduk apa enggak? Bawa. Kenapa orang lain nggak boleh bawa spanduk? Ini dalam masalah ranah kemanusiaan, bukan masalah dalam akidah. Makanya ketika saya datang ke Tsunami Banten, banyak orang yang curhat. Pak Ustadz, ya ini mau ceramah dulu atau langsung nurunin bantuan? Tuh ibu bilang begitu. Emang kenapa Bu? Kemarin-kemarin ada yang datang ke sini Pak, bawa cuma sedikit bantuan tapi ceramah dulu. Ceramahnya gimana ya ibu? Ibu sampai nanya begitu. Ceramahnya katanya, Anda ini yang berada di bantaran, mana tuh pantai apa dulu? Pantai Carita. Carita ya? Pantai Carita. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sekeliling Anda sudah banyak kemaksiatan. Udah sama anak saya ketiban tembok Pak Ustaz. Meninggal, anak saya masih kecil.
Saya digituin tambah ngedrop saya. Gak ada yang termotivasi karena dijas, karena disudutkan, gak membangkitkan, Pak. Makanya kata ibu-ibu di situ, kita mah lebih senang orang Korea yang datang ke sini. Kenapa orang Korea senang? Ya, dia mah bagiin mukena, bagiin sejadah, terus nyediain tempat wudhu. Kita dibiarin sholat, mereka jagain kita. Habis sholat suruh baca Quran, disediain makanan. Nanti paginya mereka datang lagi menghibur anak-anak kita, olahraga bareng-bareng. Pagi-pagi habis olahraga sarapan. Terus anak-anak diceritain dongeng. Nah, ini dongengnya nggak tahu. Kadang kalau juga buat kumpul, jangan-jangan itu dicuci otak, brainwash. Jangan-jangan dimasukin akidah lain. Makanya Islamnya datangnya jangan menjustifikasi. Orang nggak mau denger, Pak. Orang lagi banyak musibah kok dituduh begitu. Tambah sakit, dimotivasi, healing lah kalau sekarang ya. Diberikan penyembuhan dari trauma. Mereka itu trauma, Pak. Siapa yang tidak trauma kehilangan rumah mendadak? Siapa yang tidak trauma kehilangan anggota keluarga mendadak? Jangan sampai kita nambahin traumatis mereka. Ya, darah tapi harus bijaksana. Wah, timbul di kata saya, ngapain sih malu-malu umat Islam? Toh yang datang ke sana juga pada bawa spanduk kok. Yang cuma nyumbang 5 dus aja bawa spanduk, berapa Pak? Bahkan kata waktu di Banten, Pak, itu katanya nurunin mie 10 dus doang, Pak Ustadz, masang benderanya 2 kilo. Maksudnya 2 kilometer, Pak, jaraknya. Dipasang benderanya dia tuh pakai mobil, wah dia semangat sama teman-temannya pakai rompi segala dipasang. Bahwa kita sudah pernah sampai di sini, Pak. Itu spanduk mungkin bukan untuk syiarnya mereka, tapi mereka pun sama seperti kita, ketitipan dana dari donatur. Makanya mereka fotoin tuh, kita udah nyampe Cianjur, bahwa donatur percaya kalau kita sudah nyampe. Bapak-bapak juga ngapain bawa spanduk? Di antaranya kan kita sudah sampai tempat lokasi bencana. Kudu paham atau yang namanya humanisme, kudu paham yang namanya ukhuwah basyariyah. Wayahnya kayak gitu mah siapa saja boleh bantu. Kalau memang non muslim gak boleh bantu, tulisin yang gede di Cianjur, non muslim dilarang nyumbang. Dan gitu aja. Umat Islam urusin sendiri. Ya umat Islam urusin bareng-bareng. Kesono ke Cianjur. Umat Islam juga ya Allah, paling bawa mie, minyak sayur ya yang umum lah begitu ya. Ada, tapi ada sih beberapa orang Islam yang pemikirannya mulai berkembang, bawa yang namanya peralatan medis, kemudian bawa dokter. Kemarin aja ada teman-teman bawa dokter ya, bawa obat-obatan, kemudian bawa perlengkapan yang dibutuhkan. Itu inilah yang namanya beragama terlalu definitif. Dan definisinya penting kalau benar, definisinya kadang-kadang salah. Dianggapnya tenda-tenda mereka, misionaris ini enggak pasti mereka nyumbang ada misinya. Kita juga punya misi, Pak. Kita juga misinya syiar. Maka di dunia ini bersaing saja. Kalau bapak misinya salah ya jangan dihancurkan, jangan dibakar. Itu Sunan Bonang juga kagak merobohin bangunan bentuk Hindu yang ada di depan Masjid Sunan Kudus. Kemudian di Cirebon ada Masjid Cengho, depannya ada pagoda. Apakah dirobohkan? Tidak dirobohkan, biasa saja berjalan. Karena la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka pindah agama bukan karena dipaksa, bisa jadi. Bukan karena dijelek-jelekan, bisa jadi. Karena mereka tertarik. Betul apa kan? Kenapa bisa tertarik? Tidak tertarik dengan agama kita. Ya mungkin ada miskomunikasi atau metode-metode yang tidak disenangi oleh sesama orang muslim. Dulu juga ada, Pak, di perumahan saya. Di perumahan saya dibagiin brosur latihan menjahit. Pernah di perumahan saya latihan menjahit, dibagiin brosur. Datang ke gedung ini akan diberikan uang saku 300.000 masing-masing orang. Datanglah tuh ibu-ibu ke sana. Ada beberapa orang dikasih pulang 300.000. Nanti minggu depan ibu-ibu datang lagi ya, nanti uang sakunya ditambah jadi 500.000. Nah, ini memang terselubung
kalau ini. Terus mereka dilatih lagi menjahit kedua kalinya, bikin pola, kemudian teknik-teknik dasar menjahit. Udah mah dilatih menjahit, dikasih duit, dikasih makan. Pulang lagi mereka, bawa uang 500.000. Begitu beberapa pertemuan, baru ada disisipi 1-2 kalimat-kalimat yang menggiring kepada ajaran agama. Tuh, ya akhirnya mereka otaknya dicuci, otaknya dialihkan, opininya, keyakinannya, akidahnya dialihkan. Baru ada laporan, Pak, ternyata ini adalah daripada salah satu misi mereka. Tuh, mereka sampai sehalus itu ibaratnya ngajak latihan menjahit. Sama orang Islam. Kadang-kadang anak remaja kata Pak Han kan diajak ngopi dulu. Ya, Pak Pria, ajak ngopi dulu. Itu kan misi juga. Anak remaja daripada nongkrong main gaplek, putar gitar, kemudian main HP terus, mendingan dideketin anak muda. Ngopi bro, ini kopinya ada, ambil aja termos di rumah, ambil termos. Betul nggak pendekatan begitu? Ya sama. Kenapa mereka dilarang begitu? Ya jangan dilarang mereka, ya kitanya harus jaga orang-orang yang sudah ada di sekeliling kita. Maka perintah Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro, yang dijaga keluarga kita dan diri kita, bukan kok kita ngancurin yang lain. Paham apa enggak ini? Paham apa? Jadi yang dijaga akidah kita, qu anfusakum, diri kita pribadi, wa ahlikum, dan keluarga kita. Yo, keluarga kita kenapa bisa jadi murtad? Bisa jadi mungkin tidak ada kepedulian dari keluarga yang terdekat. Bisa jadi. Atau memang ketika ekonominya terhimpit, kakaknya diam, saudara yang lainnya diam, dia padahal dalam kemiskinan. Ya datang orang lain yang masuk. Udahlah, kerja ini mau nggak ngebungkusin teh? Oh mau. Ntar sehari dikasih 30.000 ngebungkusin teh. Oh bagus kerjaan kamu. Nanti saya kasih job yang lebih besar, apa? Ngedatain teh yang sudah di packing. Nanti berapa jumlahnya? Oh naik derajat. Nanti kamu sehari 150.000. Dibawa terus nih, kasih hadiah baju ini buat kamu. Kasih deh. Sampai nyaman. Kita ikut ya. Malam ini kemana Pak? Ini pertemuan jadul. Ternyata pertemuan itu adalah bahas tentang akidah. Oh semakin senang, semakin ternyata mereka lebih peduli kepada saya ketimbang saudara saya. Kakak saya juga diem baik, katanya ahli ibadah, sholat subuh, wiridan. Ternyata dengan kecukupan hartanya dia diam, tidak peduli kepada adik-adiknya. Makanya kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kekurangan harta mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Bisa kafir akidah, bisa kufur nikmat. Karena orang yang kekurangan rata-rata hidupnya banyak keluh itu udah kufur kan. Keluh itu kufur. Begini aja. Ini nggak ada syukurnya ini. Nggak ada syukurnya. Allah paling nggak mau, paling benci kalau melihat hambanya yang keluh. Apalagi pagi-pagi bangun tidur sudah mengeluh tentang dunia. Tengok juga ada beras, gimana sih hidup Allah gitu. Kelah. Maka kata Allah, zala, akan hilang imannya pada pagi hari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka seperti apa yang diajarkan oleh Rasul, seperti apa yang diajarkan oleh para wali-wali, para ulama-ulama kita dahulukan ulfah wal ukhuwah. Karena apa? Ini kita dijadikan manusia pasti syukuban wa qabaila lita'aruf. Itu sudah tidak bisa dipungkirin. Syukuban wa qabaila, ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda, bahasanya beda-beda, culture-nya, budayanya, tradisinya beda-beda. Maka kalau perbedaan itu masih wajar, tidak mengganggu, meresahkan, maka ya silakan berjalan gitu. Kalau kita mau dakwah ya kita dakwah. Itu bawa kopi, bawa termos, ya. Kemudian lama-lama diajak ke masjid. Kayaknya kalau di pos terus nongkrongnya nggak enak deh. Coba kita di teras masjid yuk agak legaan. Lah kan di teras masjid nggak bisa main ludo. Di teras masjid nggak bisa main remi. Ya udah jangan main remi, jangan main ludo.
bodoh. Kita belajar nulis kek, kasih bukunya satu. Lama-lama belajar nulis Arab, alif, ba, ta, sa, sampai diajarin a, ba, ta, sa, bisa baca Iqra, bisa baca Quran. Anak remaja dikumpulin, akhirnya menjadi kader-kader Islam. Kan gitu juga kita ya. Apakah kita nggak punya misi dalam agama? Bohong. Kalau agama kita nggak punya misi, sama agama kita pun punya misi. Agama orang lain juga sama punya misi. Tapi ayolah saling saling masuk, saling mendekati kepada orang-orang yang memang butuh untuk didekatkan akidahnya. Maka di sini babnya ada berukhuwah, adab-adab kita dalam berkasih sayang dan bersaudara. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di Nusantara ini bukan hanya ada satu corak budaya, betul apa enggak? Dan semua budaya punya nilai filosofinya. Tradisi juga punya nilai filosofi. Maka saya utarakan, saya tekankan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah nih ya, memandang dalil, memandang daripada petunjuk Quran dan hadis bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual. Bukan hanya perkara yang tersirat secara tulisan tapi juga makna yang tersurat. Makanya Islam besar di Indonesia. Orang Indonesia mah kalau ada orang mati gaplehan, melek-melekan sambil gaplek di depan rumahnya, malah pakai duit lagi ya. Wah, rebutan duit padahal mayat itu lagi geletak ya. Gimana nih kumpulnya? Tetap kumpul tapi isinya yang bermanfaat. Akhirnya ya Yasin tahlil, Yasinan orang iso maca Quran, akhirnya dipimpin tahlil, dikompilasikan di dalam tahlil semua wirid-wirid atau zikir-zikir yang keutamaannya besar. Seperti la ilaha illallah. Apa keutamaan la ilaha illallah? Afdhalul dzikri. Yang paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Tentu ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan itu kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilani bil mizan, habibatani ilal rahman. Itu adalah kalimat yang di mulut ringan tapi berat di timbangan akhirat dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dimasukkan ke dalam urutan tahlil. Kemudian ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa qul ada di situ? Karena qul baca 3 kali minimal itu nilainya sudah 1 khataman Al-Qur'an. Terus ada ayat kursi, wa ilahukum ilahun wahid, karena itu ayat yang dicintai Allah. Kemudian ada namanya terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, itu juga ayat yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kompilasi tahlil itu adalah pilihan-pilihan di mana wirid zikir dan ayatnya adalah ayat-ayat dan zikiran yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diajarkan masyarakat. Kemudian di masjid coraknya beda. Di Nusantara mah habis adzan ada sholawat. Itu Allahumma sholli sholatan. Bapak-bapak apa enggak sholawat itu? Pernah melihat tulisannya enggak? Enggak pernah kan? Bapak apa pernah begini? Allahumma sholli sholatan. Allahumma sholli sholatan. Allahumma sholli sholatan. Terus apa lagi? Kamilatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Enggak kan? Enggak sampai sepayah itu ngapalinnya kan? Ujung-ujung apa lagi? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Itu metodologi ulama yang dulu hebat. Orang-orang itu enggak susah ngapalin tapi dengan sendirinya hafal. Bapak-bapak apakah pernah ngapalin wirid habis sholat dengan sengaja? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa tadi? Astagfirullahaladzim, terus alladzi la ilaha. Pernah begitu? Enggak kan? Ujung-ujung apa lagi bapak-bapak? Kenapa? Mendidiknya orang-orang wali songo zaman dulu. Oh, masyarakat Jawa belum bisa baca bahasa Arab. Boro-boro sekolah aja kagak, tulisan gedrik aja gak kebaca. Tulis
dikencengin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pada diem aja semua. Baca apaan ini? Didengerin tapi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 40 hari gak putus jamaah. Apa insya Allah separoman. Ya, astagfirullahaladzim, ikutin di minggu keempat, ikutin astagfirullahaladzim alladzi la, kata sudah pada para wali udah ada ngikutin, berarti udah mulai apa sampai doanya apa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa? Doa sapu jagat. Apa mereka kira apa orang Jawa wiridan, tapi pas disuruh baca, ini bacaan apa ini nggak ngerti saya, padahal itu dibaca dia. Tapi nggak ngerti. Itulah metode yang luar biasa yang diberikan untuk mendidik, menggembleng orang-orang Nusantara. Sampai ujung kita bapak pernah ngapalin di kitabnya? Nggak pernah kan? Tapi apa sekarang kan? Kenapa dicorong-corong masjid kedengaran? Imam juga kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke rumah kita, anak-anak kita yang secara tidak sadar menangkap suara. Umur berapa tahun dan hafal surat Al-Fatihah, padahal bapaknya belum pernah ngajari. Itulah bangga. Apalah separuh anak-anak kita kalau rumahnya dekat masjid ya. Jangan masjid pas lagi suara Al-Fatihah mencorong di rumah, TikToknya nyalanya kenceng, jangan. Ya, biarkan suara sayup-sayup masjid ini masuk ke dalam rongga-rongga rumah kita, ke dalam ruang-ruang rumah kita. Pengajian begini juga, siapa tahu masih ada yang malu ke masjid sambil ngopi di depan rumah begini. Oh iya ya, diain Pak. Oh iya, besok-besok mau ikut Ustaz, kalau nanti ngaji bareng saya ya Bu, keren. Jangan tumben, jangan digituin Pak. Wah, ini menghancurkan mental, ini kena mental ini Pak. Jangan begitu, kalau ada orang yang ingin kebaikan jangan tumben, balik sini sudah begini ya. Ada apa itu, udah sambil geledek kali ya? Jangan begitu Pak. Harus kita tuh tunjukkan kasih sayang. Ada majelis Pak, ada majelis zikir di sana. Kalau jamaahnya lama nggak kelihatan, itu pas kelihatan lagi udah diirin kemana aja ente, baru muncul lagi sekarang. Nggak begitu, ada. Ya Allah, kangen kita sama Bapak. Ayo Pak duduk. Mungkin kemarin sibuk apa gimana, cerita dong Pak ke kita. Itu gitu Pak. Akhirnya kita tersentuh. Ya Allah, kok hebat nih majelis, kata saya. Enggak, orang tadinya rajin di majelis terus ngilang, hadir lagi. Dibilang kemana aja ente? Wah, lama gak ngaji-ngaji. Jangan begitu. Itu tidak simpati sama sekarang. Ya, tidak membentuk simpati. Itu ada. Kayak saya hadir setahun, kemudian gak pernah hadir lagi. Ya Allah Ustaz, kita kangen sama Ustaz, gitu kan. Kemana ini, kabar keluarga, anak udah berapa sekarang, kan kita udah ketemu setahun, katanya kabarnya nggak tahu. Ditanya begitu, kata saya ini orang hebat. Sampai jamaah-jamaahnya modelnya begitu semua Pak. Walaupun jamaahnya itu dari kalangan orang-orang menengah ke bawah, ada sih menengah ke atas juga banyak ya, para menteri segala macam. Menengah ke bawah tukang ya orang-orang pedagang, tapi sopan, orangnya penuh kepedulian. Makanya duduk di majelis itu semalam itu seperti mandi di air terjun Pak. Benar, kayak seperti mandi di air terjun, kayak kesiram gitu, mau seger banget. Nah, cuman duduk, maka besoknya ada kanan lagi ke situ, besoknya ada kanan lagi ke situ. Itu ada majelis yang sampai seperti itu. Dan ketika gurunya pun menyampaikan ajaran, tidak pernah disuruh membenci orang lain, karena orang itu beda-beda. Terus kalau kamu bertemu dengan majelis orang lain, itu jangan dicemooh, karena memang semua guru baik, kata gurunya, kata kiainya, semua guru baik, semua para ulama mengajarkan hal yang sama, tapi kadang-kadang pembawaannya yang berbeda. Kalau kamu semua cocok di sini ada kebaikan dan ada kecocokan kalian. Tapi kalau kalian ternyata hadir di sana, berarti di sana ada kebaikan dan kecocokan untuk kalian. Tapi bagi orang-orang yang tidak hadir di majelis ini, di sini ada kebaikan, tapi mungkin tidak cocok bagi mereka. Gitu aja mikirnya, karena orang tuh nyari cocok. Ada orang yang ngaji gak seneng bercanda. Apaan sih ustaznya bercanda mulu? Ada orang gak suka begitu kan Pak? Padahal sama-sama menyampaikan kebaikan. Cuma kadang-kadang ada humornya gitu. Apaan sih lebay begitu
doang ustaznya. Akhirnya pindah dia ke orang yang ngajinya keras. Saudara-saudara, kita semua adalah umat yang kuat. Oh, senang saya bisa begini nih. Ya udah ngaji di situ. Jangan ke ustaz-ustaz yang humor lucu, nggak bakal nyambung. Nantinya malah sinis. Ada orang apaan sih ngaji kayak perang aja, orang lebih damai-damai aja kan. Sarapan udah disiapin, kopi disiapin, ngapain begini-begini? Ada orang begitu juga ada, Pak. Ya berarti jangan ngaji di situ kalau Anda tidak cocok di situ. Walaupun sama-sama ada kebaikan, nanti sekutu pula sama guru. Apaan sih berbaik mau sampai teriak-teriak gitu kan? Itu sarapan udah siap, Kiai. Gak ada meriam yang mau kesini, gak ada roket yang mau kesini, ngapain sampai nunggu-nunggu gitu? Tinggal ngopi bareng kayak gitu kan, hatinya tuh ngomong gitu tuh. Ya, jangan, maka kata gurunya kepada jamaahnya itu majelis zikir, kita boleh berbeda dengan orang lain, majelisnya beda-beda. Kita pakaian kita begini seadanya, ada yang pakai levis, ada yang pakai kaos. Bahkan saya pernah hadir di situ, Pak, di panggung selama 1 tahun. Itu ada orang gondrong, tatoan, hadir ke situ pakai celana sontok. Ke majelis pakai celana pendek, kelihatan sama kiainya, enggak ditegur tuh. Ngaji di sini pakai sarung. Enggak. Begitu selesai ngajinya balik arah pada merokok gitu kan. Kiai itu yang hadir pakai celana pendek. Ya biarin. Udah mau duduk di sini dia. Udah alhamdulillah, urusan baju mah gampang. Dibeliin sama kita kayak mau dipakai kok. Jangan suruh katanya Ustaz, tapi beliin sama kita, ntar besok saya kasih dia. Bener Pak, dikasih itu besok dikasih sarung, kamu baju kok. Oh, minggu depan dia hadir rambutnya gondrong, bantuan masih pakai baju koko, pakai sarung. Bener kayak saya antum hebat kata saya. Iyalah, jangan nyuruh orang tuh kalau punya kasih. Gitu. Lu majelis taklim haram, dengkulnya kelihatan itu aurat. Gak pantas ngaji di sini. Waduh, angel bubar besok. Gua datang ngaji dimarahin kan mendingan di diskotik lagi dah. Salah kita dakwahnya. Mereka angel aja orang. Ya ada orang datang pakai kerudungnya cuma disampirin doang. Nah, kerudungnya disambil pakai kaos ketat pelentak-pelentuk itu bentuk-bentuk. Ya ini enggak ngomong, "Ibu, kalau ada ke sini bajunya yang sopan. Jangan segala bentuk itu menonjol semuanya. Mana kerudungnya rambutnya nongol." Enggak. Sama dia dikasih gamis. Kebetulan istrinya juga jualan gamis. Nih Bu, buat ibu besok minggu depan kalau jingiran lagi pakai. Nah, lebih cakep ibu ntar, bakal kelihatan dah auranya. Oh ini dikasih Pak. Setiap dapat itu kalau majelisan uang tuh pada nyawer di depan. Wah, kalau masih digocap, kalau masih 300, kalau masih 1 juta, gua berantakan di depan panggung. Nanti pulang tuh diberesin sama apa namanya besar-besar lain, terus dibagiin sama orang-orang. Jadi pulang saya cuma bawa ini aja lah, rokok 2 bungkus sama ini duit lah sekian buat cukup buat keluar. Itu lomannya luar biasa. Di mana-mana kalau belum mau safari dakwah, itu tukang belokan kasihnya cepet sampai ke Kuningan, ke Brebes, kemana kasihnya cepet. Itu namanya ulfah, kasih sayang. Wal ukhuwah namanya persaudaraan. Makanya beliau dihujat sesat, dihujat apa makin banyak jamaah. Kitanya yang menuju sejak sesat, kok dakwahnya begini-begini aja, kagak ada peningkatan. Wah sesat majelis itu tidak begini, pakai direntetin definisi itu, yang membuat majelis sesat. Tapi kok kenapa jamaahnya betah? Gak dipungut duit gak apa, padahal setiap hari juga ngasih, kalau majelisnya pada ngasih, tapi mereka kenapa betah? Bertanya kita di situ harusnya, kenapa pengajian kita yang merasa benar kok cuman begini saja orangnya, tapi pengajian dia yang kita anggap sesat kok banyak, ada apanya? Kita perlu belajar. Itu namanya mengambil hikmah. Jangan dituduh-tuduhin supaya bubar jamaahnya, ternyata nggak bubar malah tambah banyak. Begitulah kenyamanan. Itu namanya kecocokan. Makanya ngaji itu cocok-cocokan. Ilmunya mah yang disampaikannya Quran juga, ilmunya disampaikan hadis juga. Tapi kan kadang karakter orang ada senang yang saya mau pengen ustaznya yang kayak cekot, bercanda, baik. Saya senang di situ. Akhirnya udah nongkrong di situ aja dah. Jangan coba-coba nyebrang kok yang sifatnya kayak perang. Pusing enggak kok? Mau kemana sih kita? Ya, tujuh-tujuh sampai tangan ke atas gitu. Mau kemana? Ya udah jangan ngaji di situ. Tapi kalau bapak senang yang keras, saya mau pesan ngaji lembek. Saya nggak senang ngaji yang apa sih bercanda-bercanda. Saya pengen ngaji yang keras semangat. Udah hadir di sana. Sama-sama diajak
kepada litigoi mardotillah, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang sini nih udah keren lah. Ada buku-bukunya ada diikat dengan korsima. Subuh-subuh pada ngaji kumpul saling ganti-gantian. Udah itu ada tanda kasih sayang dan dikasih sarapan. Takutnya bapak-bapak habis ngaji kan capek, daripada pakai motor keluar lagi, akhirnya disediain sarapan. Sarapannya udah siap, saya juga udah lemas. Iya Pak, apa namanya gemeteran, dadanya duduk gitu. Nah, tapi insya Allah itu sehat, tidak terjadi apa-apa. Ini mah hanya ngidam. Begitulah hasilnya ngidam bapak-bapak. Maka hargailah istri ibu kita yang mengandung. Benar Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak siapa yang pengen ngerasain ngidam gitu kan? Gak kalau kepikiran kayak stres, gak kalau anda pengen obat ini salah, pengen makan ini salah. Tapi kalau ngidam mah terjang aja katanya. Pengen rujak ya rujak. Saya punya mah, tapi saya pengen rujak gitu. Pas makan rujak bener ternyata gak terjadi apa-apa. Ini beneran ngidam, bukan mahnya kamu, bukan. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah saya itu dinyatakan sehat ya, tapi memang dia baru 2 bulan ini, katanya 3 bulan jaraknya, lama temannya. Jadi ya saya kadang-kadang gantian, istri saya yang lemas, ntar saya segar, ntar istri saya segar nih bangun, ntar saya lemas nih, rasanya lemas banget, ini pusing, segala macam, mual, muntah, nggak bisa makan. Nah itu memang wahnan ala wahnin. Tuh, kata Qur'annya tuh, orang mengandung itu wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. Bukan penderitaan, kepayahan di atas kepayahan. Jadi bapak-bapak pernah payah apa? Lebih payah hamil Pak. Benar Pak, saya daripada emak saya itu lebih payah ngidam. Sulit ngidam. Ya, mengendalikannya sulit. Maka kata Rasulullah, perempuan begitu sangat dihargai. Salah kalau Islam mendiskriminasikan perempuan. Tidak ada, Islam justru mengangkat derajat perempuan. Bahkan Nabi bilang ketika mau meninggal dunia, Rasulullah bilang an-nisa, as-sholah, terus ummati. Kata Nabi, jagalah perempuan, lindungi perempuan, ya, cintai perempuan. Oh, enak aja cintai bapak. Ya, cintainya bukan dicintai dinikahin doang ya Pak, tapi cinta itu kepedulian. Kemudian as-sholah, jagalah sholat. Dan umat itu yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itulah keterbatasan ilmu yang saya bawa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Miftahus Zaman yang telah menyampaikan nasihat yang sangat bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semuanya paham dan sedikit-sedikit marilah kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forsima dan nanti sekalian ditutup dengan doa. Dan sekian dari kami sebagai pembawa acara, mohon dimaafkan apabila ada salah-salah dan tutur kata. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya dalam rangka dakwah digital juga masjid kita, Masjid Raudatul Jannah, yang bagi bapak-bapak jamaah Forsima yang mempunyai akun medsos, Facebook ataupun YouTube bisa like channel kami ya di Masjid Raudatul Jannah di Facebook dan di YouTube-nya. Insya Allah segala program-program kami, kegiatan-kegiatan kami ada didokumentasikan di digital di Facebook dan di media sosial. Kemudian ada juga akun website kami yaitu raudatulljannah.org. Silakan kunjungi untuk mencari tahu kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan di masjid ini. Selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Ustaz Yunus SPDI untuk menyampaikan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram yang kami hormati, guru kita bersama yaitu Bapak Ustaz Iftahul Zaman yang telah hadir pada pagi hari ini mengisi kajian porsi pada pagi hari ini yang penuh hikmah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu menjadi motivasi kita untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati khusus Bapak DKM Masjid Rodatul Jannah, pengurusnya, jamaahnya, juga para Bapak DKM pengurus jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya berlimpah keberkahan, ilmu yang kita dapatkan yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah lepas curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, informasi yang saya sampaikan yang pertama, infak atau tromol porsi pada pagi hari ini sebesar Rp180. Jazakallah khairan jazaa. Terima kasih Bapak-bapak semuanya yang telah memberikan infak jariah untuk kegiatan Kasporsima, dan Kasporsima nanti biasanya akan dilaporkan di grup ya, di grup secara keseluruhan nanti akan dilaporkan, dan insya Allah minggu depan kita akan laporkan secara keseluruhan. Kasporsima sekarang ini diperuntukkan untuk kegiatan yaitu pemilihan ketua Porsima yang akan datang. Ya, ada kas. Diambil dari kas yang ada di bendahara, ada pengurus. Dan saat ini tahapannya adalah penjaringan calon, ya, penjaringan calon ketua Porsima yang barangkali sudah diberikan oleh panitia kepada bapak-bapak DKM. Diharapkan jamaah terbaiknya, ya, jamaah terbaiknya bisa diajukan untuk menjadi kepengurusan atau ketua Porsima yang akan datang. Karena ini forum adalah forum kita bersama, besar karena kita bersama, baik maju karena kita bersama. Karena itu kami berharap dari bapak-bapak semuanya DKM kiranya menyodorkan dan dari jamaah terbaiknya untuk diajukan ke pengurusan atau calon ketua Porsima yang akan datang. Ya. Itu informasi dari panitia. Kemudian untuk taklim yang akan datang yaitu di hari Ahad tanggal 18 ya Bapak, tanggal 18 Desember 2022 itu di Masjid Kirana Cikarang Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas Kirana Cikarang ya. Ya, tanggal 18 Desember. Adakah perwakilannya yang Kirana Cikarang Al-Ikhlas Kirana Cikarang, ada hadir kan? Tidak ada ya. Insya Allah biasanya beliau siap ya. Nanti konfirmasi jelasnya akan saya sampaikan di grup ya, di grup Porsima. Tapi yang jelas untuk kegiatan taklim Ahad depan yaitu di Masjid Al-Ikhlas Kirana Cikarang. Semoga mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat sehingga tetap istiqomah untuk semangat setiap Ahad pagi kita hadir. Selain daripada kita mendapatkan ilmu yang manfaat, disitulah tempat kita bersilaturahmi. Nah, itu saja barangkali informasi yang saya sampaikan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina awwalin wal akhirin
ورضي الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرا يا الله حمدا نعيما حمدا نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زدنا يا الله علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا كثيرا حلالا طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة ولا تجعل وإياهم من أهل جمال الضير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تتابعين ولا معنا سقيا ولا محروما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والوصف والمنكر والبغي والسجود والمختلف والشهد والمحن ما ظهر وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين والمؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلامنا إسلام المسلمين والإيمان إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وعمل عمل الصالحين وذنوب ذنوب المستغفرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memimpin doa semuanya. Selanjutnya DKM menyediakan sarapan pagi, insyaallah menunya nasi bakar. Mudah-mudahan jamaah semuanya berkenan menikmatinya sambil bercengkrama, beramah tamah. Marilah sama-sama kita tutup taklim pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala
وسلم وبارك